wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sahal, kelas 12 PKJ 2. Saya ingin menceritakan kembali yang tadi Zoom. Pedoman penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada SMK. Laksanakan sertifikasi kompetensi di SMK. Pengertian sertifikasi kompetensi. Proses pemberian sertifikasi kompetensi dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar internasional dan standar khusus. Acuan sertifikasi kompetensi: 1. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). 2. Standar kompetensi internasional. 3. Standar kompetensi khusus. 4. Standar kompetensi lulusan SMK. Model pelaksanaan sertifikasi kompetensi di SMK saat ini. 1. Mengacu pada kompetensi inti kompetensi dasar. 2. Dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah untuk SMK 3 tahun atau SMK 4 tahun. 3. Menggunakan pola pelaksanaan sertifikasi kompetensi mandiri. 4. Gunakan pedoman uji kompetensi keahlian atau UKK. Model pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang diharapkan: 1. Mengacu pada kompetensi inti kompetensi dasar dan skema sertifikasi yang berlaku di SMK. 2. Pola pelaksanaan: A. Secara mandiri bekerja sama dengan DU atau DI. B. Pola ISP BNSP. C. Keahlian khusus. 4. Untuk SMK yang menggunakan pola ISP atau BNSP diasumsikan 5. Dilaksanakan sepanjang tahun berdasarkan capai kompetisi tertentu. Tahapan penyelenggaraan sertifikat kompetisi: A. Kepala SMK kewenangan membentuk panitia teknik uji kompetensi atau PTUK, berisi pengarahan, pelaksanaan, pendukung, dan pelaksanaan. Pentingnya memahami tata tertib guna membangun budaya kerja. Tata tertib etimologi sama dengan sistem atau susunan peraturan yang harus taati atau dipatuhi. Ambir Dayem Indra Kusuma dengan sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu tahap kehidupan. Budaya kerja: kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Penyelenggaraan terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan. Pembelajaran daring dan pengenalan waktu pelajaran yang ditempuh. Analisis kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran daring. Kelebihan ialah mudah mengetahui info dan mengakses materi. Pengumpulan penugasan yang simpel, bisa dilakukan di mana dan kapanpun. Mengurangi pengurangan, lebih praktis, dan lain-lainnya. Analisis kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran daring. Kekurangan ialah membutuhkan jaringan internet stabil, kesulitan jaringan mengaruhi konsentrasi, ketidaktergantung tempat dan waktu, kekurangan dalam masing-masing aplikasi belajar. Dampak positif dan negatif metode pembelajaran daring. Dampak positif: menumbuhkan kemandirian belajar untuk siswa mengenai teknologi dan platform pembelajaran daring. Pelajaran bisa mengembangkan bakatnya karena jam waktu banyak. Lebih sering berkumpul dengan keluarga. Dampak negatif: kurang pemaham materi yang disampaikan guru, kurang fokus, pelajar merasa lelah secara fisik, mengguna kuota boros, kurang semangat dalam belajar, penurunan motivasi pelajaran, dan rasa malas pada siswa. Banyak siswa yang mengalami stres. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.